Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali berkumpul tempat ini. Sebentar kita mau naikkan doa kita. Bapa kami yang baik, mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan masih boleh berikan kesempatan yang luar biasa untuk kami hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh fokus, kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini Tuhan. Biarlah ada hati yang menyembah Tuhan. Biarlah ada hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur menyerahkan seluruh ibadah ini, hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kalau cara alam memuliakan Tuhan, kita tahu dengan fenomena-fenomena alam yang ada. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita untuk memuliakan nama Tuhan? Biarlah melalui setiap kesaksian hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kesaksian hidup itu boleh kita dapat dalam hati yang menyembah. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan
Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita kembali memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah menipu buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 berbunyi demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih beragam-ragam. Apa kabarnya? Ya, luar biasanya tentu kita paham dan ngerti ya. Bukan hanya sekedar kita berkata luar biasa, luar biasa. Tapi kita meyakini hidup kita menjadi hidup yang luar biasa karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Yang kemarin ya kita baru peringati di minggu yang kemarin. Peristiwa luar biasa, dahsyat dan tidak pernah ada di dalam kehidupan ini, yaitu bahwa Allah kita itu sudah menjadi Allah yang bangkit dari kematian, dan kebangkitannya itu memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Jaminan akan hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi juga sesungguhnya ketika kita juga akan mengakhiri kehidupan kita ini, kita orang-orang yang percaya kepadanya sudah diberikan jaminan. Nah, karena itu tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal kita menjaga ya. Tinggal kita menjaga karya Allah yang agung itu agar tetap ada dan tinggal diam dalam kehidupan kita, bahkan sampai Maranatha, sampai nanti Tuhan datang kedua kali ke dunia ini. Tuhan menemukan bahwa kita orang-orang yang luar biasa itu menjaga segala kehidupan kita ini di dalam terang kebenaran firman-Nya. Ya Bapak Ibu, jadi mari kita terus semakin melekat bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah Bapak Ibu, juga saya mengingatkan nanti jam 3 ya Pak Agus ya. Jam 3 yang merasa dirinya bapak-bapak ya, kecuali kalau tidak merasa ya masih anak muda, nah itu juga bahaya. Tapi saya yakin semua kita tahu posisi kita ya. Jadi nanti jam 3 Bapak Ibu kembali kita ini diberi kesempatan. GKMI Bandung itu diberi kesempatan menjadi tuan rumah untuk perayaan Paskah Komisi Bapak se-PGMW 1 ya. Se-PGMW 1 dari teman-teman kita yang ada bapak-bapak ya, yang ada dari Jakarta dan sekitarnya, itu sudah mendaftar kurang lebih ada 55 bapak-bapak. Bahkan tadi malam saya dengar ada yang ada tugas atau ada apa acara di Jogja, sampai ya dengan seriusnya naik kereta api katanya dari Jogja ke Bandung ya, pulang bukan langsung pulang ke Jakarta, tapi naik kereta api dengan tujuan Bandung untuk bisa hadir dalam perayaan ibadah dan perayaan Paskah Komisi Bapak. Jadi teman-teman kita yang ada di PGMW 1 itu begitu serius ya
untuk datang ke tempat ini. Nah, karena itu kita juga yang sebagai tuan rumah harusnya lebih serius lagi untuk menyambut mereka. Karena itu sekali lagi saya mengajak bapak-bapak semuanya, nanti ya harusnya tuan rumah jangan datangnya jam 6 ya. Karena acaranya jam 4 ibadah, jam 3 kita sudah ada di sini ramah tamah. Jadi harapan saya bapak-bapak, ayo datang ke tempat ini ya untuk menyambut saudara-saudara kita yang dari berbagai macam tempat Jakarta. Ya, mereka rombongan, ada yang sampai satu gereja itu 5, 6, 7 begitu ya. Ya itu kalau tidak dibatas-batasin mungkin membeludak Bapak Ibu. Karena semangatnya mau datang ke tempat ini. Nah, kalau kita tuan rumahnya tidak semangat tuh piye, itu kata orang Jawanya itu ya, pripun begitu ya, kumaha gitu ya kalau kita tidak serius. Ya, jadi karena itu nanti mari Bapak-bapak datang ke sini, kita bersama-sama merayakan Paskah. Jadi nanti itu semua hampir 100% isinya di sini bapak-bapak semua itu. Nah, laki-laki semua itu kan. Wah, yang lalu sudah perempuan-perempuan. Nah, ini nanti bapak-bapak semua itu kan menarik Bapak Ibu ya. Kita boleh beramah tamah, kenalan ya dengan teman-teman kita yang ada dari PGM 1. Sekali lagi, jangan lupa nanti jam 3 mulai startnya ya, karena kita harapannya jam 6 ya Pak ya, supaya nanti setelah itu kita bisa berbuka puasa bersama kalau gitu ya. Lauknya apa Bu Nani saksi konsumsi? Wah, itu dia sudah ada bocorannya itu. Ada mie kocok Bapak Ibu ya, tapi jangan itu yang fokus utamanya ya. Tapi fokus utamanya ibadah ya. Kenapa ikut ke persekutuan komisi Bapak? Karena ada mie kocok. Nah, itu repot kita Bapak Ibu. Itu kita tidak serius berimannya berarti. Iman kita adalah iman makan berarti Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya, mari nanti kita datang semuanya. Yuk, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini, bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan kita.
Ya, kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang termulia. Saat ini kita mau masuk dalam doa syafaat kepada pelayan, mohon mempersiapkan diri. Kita mau hidup kita boleh menggenapi firman-Nya. Biarlah melalui setiap kehidupan kita, banyak tanda-tanda mukjizat Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Kita percaya akan bukti kebesaran Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih karena sampai detik ini kami masih ada. Kami masih hidup dengan sehat oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih apapun keadaan kami, apapun musim hidup kami,
Engkau selalu baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan pengorbanan, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bapa di surga, karya terbesar telah Engkau lakukan di atas kayu salib untuk hidup kami, supaya kami bebas dari kesalahan, bebas dari dosa. Dan maut tidak mengalahkan-Mu, Engkau sudah bangkit supaya kami hidup. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersungguh-sungguh untuk menghormati pengorbanan-Mu, untuk karya terbesar yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami. Bila kami menjadi gambaran, surat yang terbuka kepada setiap orang boleh melihat bahwa Yesus ada di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau akan melawat bangsa ini supaya mereka boleh mengerjakan pekerjaan, tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan membawa Indonesia lebih baik dan mengenal Engkau. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa secara khusus untuk nanti sore Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan izinkan untuk GKM Bandung menjadi tuan rumah untuk perayaan Paskah Komisi Bapa se-PGMW 1 Tuhan. Tuhan Yesus, kami taruh di dalam tangan-Mu seluruh rangkaian acara sepanjang nanti sore Tuhan. Mulai dari awal sampai selesai. Kami percaya bahwa semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon untuk cuaca yang baik, agar setiap tamu yang datang Tuhan boleh mereka bisa sampai dengan selamat dan tidak ada apa-apa di jalan. Mereka benar-benar mau menikmati untuk beribadah di tempat ini nanti sore. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang melayani Tuhan, khususnya untuk Komisi Bapa. Taruh hati Bapa di dalam hati mereka, agar mereka benar-benar Tuhan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami terus juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami tahu Tuhan bahwa mereka juga punya kerinduan untuk beribadah bersama, tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Mereka sembuh dan sukacita itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa khususnya untuk anak-anak sekolah minggu yang masih terus untuk beribadah secara online. Tetapi biarlah sukacita itu tetap mereka miliki, karena Tuhan Yesus adalah sahabat dan teman mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk para usinda. Mereka tidak bisa menjangkau tempat ini dalam kondisi mereka. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan itu tetap ada di dalam hati mereka. Fisik boleh lemah, tetapi semangat untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mendoakan orang-orang di sekitar mereka, itu adalah luar biasa Tuhan. Taruhlah di hati mereka. Bapak, pada saat ini kami juga berdoa untuk PPA Pelangi Pemulihan. Pelayanan ini Tuhan bukan untuk baik dilihat oleh orang, tetapi apakah anak-anak ini kami bawa untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang menolong mereka. Biarlah semua yang bertugas, staf, mentor, tutor, berikan hati Tuhan, hati yang mau melayani, hati yang sungguh-sungguh membawa semua anak-anak mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap aktivitas yang dilakukan di gereja GKM Bandung. Kami bersyukur untuk kemarin Tuhan, GKMI Bandung boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan itu bukan kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih Tuhan, belas kasih Tuhan. Dan kami mau meneladani Tuhan, apa yang Kau lakukan sedikit tetapi berdampak kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Baik juga vaksinasi yang sudah dilakukan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh divaksin supaya kami lebih dan lebih lagi
kuat, semangat untuk melayani Tuhan. Secara khusus pagi ini Bapak, kami berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Alfred, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Otoritas dari surga akan turun menaungi hamba-Mu, agar setiap firman-Mu itu ditangkap oleh setiap kami yang duduk di rumah-Mu ini, dan membawa itu ke dalam keluarga kami, untuk kami sebarkan, untuk kami bagikan, menguatkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami tidak tahu Tuhan, mereka datang dengan membawa berbagai masalah dan persoalan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa. Setiap doa dan masalah yang sedang mereka alami, Engkaulah jawabannya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan juga yang melayani pagi ini, baik WL Singer, pemain musik, dan semua kami yang melayani Engkau. Bila kami melayani untuk Tuhan, hati kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pagi hari ini kami memfokuskan hidup kami untuk memberikan waktu yang terindah dan terbaik, untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kompas peta dalam setiap langkah yang akan kami lakukan 1 minggu ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah ini hanya di dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Perjalanan hidup yang kita jalani sehari-hari pasti menghasilkan pengalaman-pengalaman. Namun dalam setiap pengalaman hidup kita, apakah ada Tuhan di dalamnya? Apakah kita ikut menyertakan Tuhan di dalamnya? Biarlah melalui setiap pujian ini kita mau merenungkan setiap pengalaman hidup yang sudah kita lewati selama ini. Sungguh-sungguh merenungkan itu dalam hidup kita. Kasih
ini yang hanya bukan hendak memuji dengan lagu-lagu pujian kami, tetapi kami juga ada di tempat ini hendak mendengarkan permenungan firman-Mu. Yang itu juga kami sungguh sadari bahwa adalah tempat kami boleh berjumpa dengan Engkau, dan di dalam perjumpaan itu banyak hal yang ingin Engkau sampaikan dan tentunya juga Engkau rindukan untuk kami boleh nyatakan dalam kehidupan yang telah Engkau berikan ini. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah, biarlah dengan roh-Mu itu juga menjadi roh yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan demikian firman yang kami dengarkan permenungannya bukan hanya menjadi firman yang memuaskan telinga kami, tetapi firman yang boleh masuk, tinggal diam dan berkuasa dan mengubahkan kehidupan kami. Karena itu pula izinkan Tuhan hamba-Mu ini yang telah membaca, telah merenungkannya, dan biarlah apa yang juga akan hamba perkatakan, biarlah semuanya juga berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, masih dalam suasana Paskah, kita masih juga merenungkan firman Tuhan dari Paskah, dari para kisah Yesus yang bangkit itu. Karena itu kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-21. Mari bersama-sama kita boleh membuka dari Injil Yohanes di pasal yang ke-21. Dan kita boleh memperhatikan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara dan Saudari boleh membuka Alkitabnya dari Yohanes pasal yang ke-21. Lalu kita akan memperhatikan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikannya. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian yang ada di tempat ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apa engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, biarlah kita terus boleh dikatakan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita menjadi orang-orang yang setia untuk membaca firman, merenungkannya, dan juga menjadi orang-orang yang setia pula untuk berjuang mewujudkan firman itu di dalam seluruh kehidupan kita.
Jika nama baik keluargamu sudah ada di dunia ini, tentunya engkau akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankannya agar dalam sejarah kehidupan manusia nama keluargamu itu tetap apa adanya. Jika nama keluargamu masih didengar dan dilihat orang buruk, tentu pula engkau akan berusaha berjuang dengan sekuat tenagamu agar kiranya nama yang buruk itu dapat diubah dalam catatan sejarah kehidupan umat manusia. Jika pula nama keluargamu belum ada tertulis dalam sejarah kehidupan umat manusia, maka tentunya engkau akan berusaha dengan maksimal untuk memperjuangkannya, untuk menjadikan nama keluargamu itu tertulis dalam catatan kehidupan sejarah kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, inilah kata-kata yang pernah saya dengarkan tentang arti sebuah nama. Nama yang baik dalam kehidupan keluarga, maka nama itu harus diperjuangkan untuk tetap baik sampai mungkin dunia ini berakhir. Atau pula ketika nama itu menjadi nama yang buruk, seorang yang baik, yang sadar akan hal itu, tentunya generasinya akan menjadi generasi yang berjuang untuk mengubah nama yang buruk itu menjadi nama yang baik pada akhir bahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan yang ketiga juga tadi, ketika kita mungkin belum punya nama apa-apapun, masih menjadi sebuah nama yang hanya netral, hanya menjadi sebuah pengisi, bahkan mungkin juga hanya menjadi figuran. Kalau engkau memaknai kehidupanmu dengan baik, maka engkau akan berjuang pula dengan maksimal untuk membuat namamu dan bahkan nama keluargamu menjadi nama yang boleh dikenang dalam catatan sejarah kehidupan umat manusia. Nah, ketika hal ini saya dengarkan Bapak Ibu, pernyataan 3 hal itu paling tidak mengingatkan kembali pada diri saya dan kepada kita kiranya bahwa hidup ini memang bukanlah hidup yang harusnya hanya sekedar kita jalani. Hari-hari yang hanya sekedar kita lalui dengan sedemikian rupa. Jam yang detik berganti hanya sedemikian rupa, lalu besok kita lalu menjalaninya lagi sedemikian rupa. Tetapi tidak seperti itu dengan pernyataan 3 hal ini. 3 hal ini mau mengingatkan bahwa hidup ini diharapkan bahwa kita dalam menjalani hidup ini harusnya selalu punya tujuan, ada purpose dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam tujuan kita melangkahkan kaki kita, mengarungi bahtera kehidupan kita ini untuk mencapai tujuan-tujuan agar punya nilai, punya makna, itu menjadi sebuah beban. Tetapi kalau itu kita hayati sebagai sebuah kenyataan dan panggilan dalam kehidupan kita, agar nanti ketika kita menyelesaikan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita sudah meninggalkan jejak-jejak yang manis, yang baik, yang boleh dilihat oleh orang lain dalam kehidupan selanjutnya. Dan paling tidak itu juga akan tertera dan tertulis di batu nisan kita. Kita boleh dikenang sebagai siapa dan apa dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan boleh kita nikmati di dunia ini. Nah Bapak Ibu, 3 hal ini mengingatkan saya Bapak Ibu, berarti waktu yang boleh dilalui ini harusnya menjadi waktu yang tidak sia-sia untuk kita kerjakan, untuk kita rayakan. Tetapi dalam setiap waktu yang Tuhan berikan ini, ada panggilan untuk kita menorehkan catatan sejarah yang akan dibaca dan dilihat oleh orang lain yang ada di belakang kita. Kita dikenal bukan hanya sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai pribadi, tetapi kita juga boleh dikenal sebagai pribadi-pribadi yang telah menghasilkan karya-karya yang memuliakan Tuhan, yang menunjukkan Tuhan sebagai sang pencipta kita di dunia ini. Walaupun saat ini mungkin hal ini belum bisa kita lakukan, tetapi paling tidak Bapak Ibu, 3 hal itu mengingatkan kita, ayo kita kembali menyadari bahwa setiap kita ini punya purpose, punya tujuan, dihadirkan Tuhan di dunia ini. Dan kiranya dengan hal itu kita juga boleh memaksimalkan seluruh kehidupan kita sampai Tuhan berkata selesai
untuk hidupmu. Nah, kiranya Bapak Ibu hal sedemikian rupa sepertinya juga sangat terpampang dalam teks bacaan kita akan kehidupan dari seorang yang bernama Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu, teks bacaan kita ini kalau saya boleh renungkan di ayat 15 sampai ayat 19 ini adalah sebuah percakapan pribadi antara Yesus dengan Simon Petrus. Murid, salah satu murid yang sangat dikasihinya. Percakapan pribadi. Yang juga kita lihat sebenarnya ada sebagian yang sepertinya juga Yesus yang tersakiti. Ketika juga beberapa waktu yang lampau Simon mengkhianati, menyangkali akan keberadaan sang guru. Tapi kita lihat Bapak Ibu percakapan ini dialog yang sangat menarik. Kalau kita perhatikan dengan seksama, Yesus berbicaranya dengan penuh kehangatan. Yesus berbicara kepada Simon bukan dengan penuh amarah. Karena Simon Petrus yang sudah mengkhianati dan menyangkal dia. Mari kita lihat Bapak Ibu percakapan ini. Yesus membuka percakapan dengan Simon. Ini adalah kalau kita menjadikan itu sebagai satu rangkaian dengan ayat sebelumnya. Ini adalah ayat ketika setelah selesai mereka bersarapan pagi, makan ikan bakar di ayat-ayat yang sebelumnya. Itulah yang kita lihat di ayat 15 dikatakan sesudah sarapan. Yesus sepertinya memanggil Simon Petrus itu berhadapan mereka berdua. Dan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Dan menariknya Bapak Ibu, Yesus tidak menggunakan kalimat dengan berkata Simon Petrus. Tetapi dia menyapa Simon Petrus itu dengan nama aslinya. Petrus itu bukan nama aslinya. Petrus itu adalah nama yang Yesus berikan. Itu nama julukan Bapak Ibu. Kalau nama aslinya hanya Simon yang tercatat dan dikatakan Simon anak Yohanes atau Simon bin Yohanes. Simon anak Yohanes. Nama aslinya cuma satu Simon. Tetapi ketika dalam perjumpaan awal Yesus melihat tentang Simon ini, lalu ia memberi nama, memberi julukan, memberi label kepada dirinya yaitu Simon Petrus. Tetapi di sini di ayat 15 Yesus tidak memakai panggilan Simon Petrus itu. Tetapi dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus sedang bertanya secara pribadi kepada Simon Petrus atau Simon anak Yohanes yang Yesus pakai dalam panggilan aslinya. Yesus bertanya tidak banyak hal, dia bertanya tentang satu hal, yaitu apakah Simon anak Yohanes ini mengasihi Yesus dibandingkan daripada mereka-mereka, dari murid-murid yang lain. Yesus ingin bertahu apakah Simon ini sungguh-sungguh mengasihi dirinya. Dan kata mengasihi yang memang kalau kita baca di ayat 15 sampai dengan ayat 19 itu semua dengan kata mengasihi, mengasihi, mengasihi. Tetapi itu dalam bahasa aslinya ada perbedaan Bapak Ibu. Yesus di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16 itu menggunakan kata mengasihi dalam bentuk bahasa aslinya yaitu agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepada diriku dibandingkan dengan yang lain? Mengasihi agape itu berarti mengasihi secara sempurna. Agape adalah bentuk kasih yang kalau kita terjemahkan yang lain dalam artian bisa dikatakan apakah engkau mengasihi dengan cara walaupun bagaimanapun, seperti apapun situasinya, kondisinya, apakah engkau tetap mengasihi aku dengan secara sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang lain? Ada standar kasih yang sepertinya tinggi yang Yesus tanyakan kepada Simon. Tapi menariknya Bapak Ibu, Simon di sini bukan menjadi Simon yang sepertinya pada waktu lampau yang memiliki karakter yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Simon ini bukan menjadi Simon yang seperti waktu lampau kalau saya boleh melihat
Saya boleh melihat Simon ini kalau dalam tipe 4 karakter manusia itu yang paling sederhana. Simon ini memiliki tipikal sanguin, ya. Tipikal sanguin ini adalah orang-orang, ya, kalau kita punya anak juga boleh dipelajari Bapak Ibu. Orang-orang sanguin ini adalah orang-orang yang aktif. Ya, jadi nggak bisa tenang. Ekspresif sekali. Dan orang-orang sanguin ini bisa adalah orang-orang yang mudah bergaul. Dan juga kalau dibaca, dia adalah orang-orang yang eksplosif. Jadi meledak-meledak. Nah Simon itu kan begitu Bapak Ibu. Kita lihat dalam pada waktu lampaunya, dia kan meledak-meledak. Dia berani gitu. Dia aktif, dia selalu mau di depan. Ya, tidak mau berdiam diri, dia selalu mau tampil. Dia ingin menonjol. Tetapi juga ada perpaduannya yaitu dengan bagian yang lain yaitu koleris. Kolerik kalau bahasa yang lainnya. Nah orang-orang kolerik ini adalah orang-orang yang percaya diri, kreatif, tidak suka basa-basi Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu juga boleh belajar ini sehingga bisa melihat anaknya. Ini anak saya itu tipikalnya apa. Nah kadang-kadang kita sering ya menempatkan anak-anak kita atau siapapun itu berdasarkan standarnya diri kita. Ya lalu memaksakan padahal ada bawaan yang sebenarnya ada dalam diri anak-anak kita atau siapapun itu. Ya, nah kalau kita paham itu maka sebenarnya akan lebih mudah kita memanage anak-anak kita itu atau siapapun dalam kehidupan kita. Nah kalau anak-anak yang rame ya sudah kasih aja medianya. Jangan suruh diam Bapak Ibu. Petrus ini kalau disuruh diam tuh stres. Ya, kalau disuruh diam tuh pasti stres dia. Suruh duduk, diam. Wah itu gak bisa dia. Karena dia orangnya sangat eksplosif, aktif. Dia maunya bergerak terus. Bahkan mungkin tangannya bergerak dan segala macam begitu. Ya, tapi kalau anak Bapak Ibu mungkin pragmatis gitu ya. Anaknya itu tenang. Nah ini orang-orang pragmatis itu sepertinya juga adalah orang yang mau damai. Tidak suka berkonflik. Nah kalau Petrus tuh suka itu. Dia berkonflik. Ya, nah orang-orang pragmatis itu tidak suka ada sepertinya perubahan. Wes lah, ini wae. Semuanya udahlah gitu. Nah itu kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Nah itu bisa cenderung dia kuat di situ. Nah atau orang yang melankolis. Ini orang melankolis saya baca itu dia orang yang sepertinya sangat detail, sensitif dan tertutup. Nah ini orang-orang mungkin ini pemikir dia. Dia sangat detail. Tek. Sistematikanya harus jelas. Kalau ini sudah berubah, wah itu bisa stres dia. Kalau tidak tertata pembukaannya ini. Wah ini dia bisa stres. Dan sensitif. Apa-apa sedikit nangis gitu ya. Perasaan. Nah ini orang-orang melankolis ini. Ya, dan juga tertutup. Semuanya diendep gitu. Gak mau terbuka. Mungkin dia terbuka. Wajahnya itu sepertinya sumringah. Tapi sebenarnya dia punya banyak beban dalam kehidupannya. Punya banyak persoalan yang tidak mau dia keluarkan. Nah tapi kalau Petrus ini saya lihat tadi itu ya sanguin. Tapi juga ada dalam dirinya kolerik. Gitu. Dia perpaduan. Manusia itu tidak punya satu saja Bapak Ibu. Dia punya perpaduan. Bisa juga 3-nya ada, 4 juga ada. Tapi mana yang dominan? Nah itu kalau kita boleh belajar sedikit ilmu psikologi begitu ya. Ini masih yang sederhana. Untuk melihat tipikal orang itu banyak lagi. Ada lagi belajar tentang warna ya. Biru, kuning, hijau. Tipikal orang seperti itu. Bisa juga dilihat tipikalnya dengan tanda tangan, pembacaan. Nah, tapi kita bukan belajar hal itu pada hari ini. Tapi kita mau melihat di sini tipikal daripada Petrus pada waktu lampau itu adalah orang yang sanguin dan koleris tadi itu. Orang yang eksplosif, meledak-meledak. Tapi perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-15 itu. Dan seterusnya. Ia bukan lagi menjadi pribadi itu. Ia menjawab. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tapi dia bukan mengatakan kasih di sini sama seperti Yesus Bapak Ibu. Dia enggak mau eksplosif, dia enggak mau cari aman, dia enggak mau sepertinya lagi seperti sedia kala yang langsung ya Tuhan Engkau. Makanya ketika ditanya, ya Bapak Ibu kalau dilihat dalam peristiwa pembasuhan kaki, ketika Yesus membasuh kaki Petrus apa bilang? Wah Tuhan, ya Yesus kasih penjelasan. Wah kalau gitu jangan kaki aja dong. Semua dong tubuhku ini. Dia sangat ekspresif Bapak Ibu. Dia mau lebih. Tapi lihat di sini dia mau merendahkan dirinya.
Dia menjawab Yesus itu bukan juga dengan kata, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata agape, kasih yang sempurna, kasih yang walaupun, kasih yang unconditional. Tapi Bapak Ibu, di ayat 15 itu Petrus menjawabnya bukan dengan kata kasih agape. Dia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mengasihi di sini, aku mengasihi engkau secara philea. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi sorry to say, aku gak bisa mengasihi engkau dengan agape. Tapi philea. Philos Bapak Ibu. Aku mengasihi engkau Yesus dengan philea. Tapi Yesus tidak marah Bapak Ibu. Kok kamu hanya sedemikian rupa? Tapi Yesus katakan di ayat 15 seterusnya, oke, gembalakanlah domba-dombaku. Kalaupun engkau dengan philea, tetap ada tugas dalam hidupmu, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sepertinya Yesus tidak hanya berhenti dengan satu pertanyaan. Dia lanjutkan di ayat 5-16, sama juga Bapak Ibu. Yesus masih memanggil Simon itu bukan dengan Simon Petrus, tetapi dia masih memanggil dengan nama aslinya Simon. Engkau yang adalah anak dari bapamu yang bernama Yohanes. Dan Yesus masih memakai di sini juga, apakah engkau mengasihi agape terhadap aku? Konsistensi si Simon Petrus ini juga tetap ada. Ia juga menjawab, ya aku tetap mengasihi engkau, tapi dengan kasih philea. Yesus juga tetap konsisten, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di ayat 17 Bapak Ibu, Yesus tidak lagi memakai kata agape. Ternyata Simon memang tidak mampu untuk menggunakan dan melaksanakan agape yang sungguh-sungguh itu. Maka Yesus memakai kata philea juga, yang sama dengan Petrus juga katakan. Karena itu dia katakan, Yesus dikatakan ayat 17 itu, Simon anak Yohanes. Dan Yesus tidak lagi memakai kata kasihnya dalam bentuk agape, tetapi dalam bentuk philea. Dan ketika di sini Bapak Ibu ada sebuah perubahan situasi. Semakin merasuk dalam diri Simon pada saat itu. Kita lihat di ayat 17 ada perubahan bukan hanya dalam tutur kata, tetapi ada perubahan dalam raut. Dalam diri Simon anak Yohanes itu. Ketika Yesus sepertinya mengubah kata kasihnya yang tadi 2 kali dengan kata agape. Dan kata yang ketiga Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi dengan kata philea? Maka di situ kita lihat hati Petrus menjadi sedih. Tetapi kesedihannya itu tidak mau membuat Yesus menjadi sepertinya pribadi yang mau dibombong, diamankan. Dan disenang-senangkan hanya dalam bentuk kemunafikan. Tetapi juga di ayat 17 ia konsisten bahwa ia bisa mengasihi Yesus secara philea. Dan tetap menggunakan kata kasih philea. Bapak Ibu, dan akhirnya Yesus tetap juga mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, dan diikuti dengan sebuah nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Simon anak Yohanes itu. Di ayat yang ke-18 dikatakan, kalau engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau bisa berjalan kemana saja kau kehendaki. Engkau bisa menjadi seorang yang bebas seenakmu dalam hidupmu. Tetapi perhatikan, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ada sebuah gambaran tentang masa depan daripada Simon anak Yohanes itu. Dan di ayat 19 itu ditunjukkan tentang bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan ditutup dengan kalimat, ikutlah aku. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, yang menjadi fokus kita adalah setelah peristiwa ini. Kalimat ikutlah aku itu sungguh menjadi kalimat yang secara personal
diintimi oleh Petrus. Diintimi oleh Simon, anak Yohanes, yang diberi nama oleh Yesus menjadi Simon Petrus. Kalimat ikutlah aku itu menjadi sebuah kalimat yang menggerakkan bagi Petrus untuk menjadi pribadi yang lebih dan lebih lagi dalam kehidupan berpelayanan. Kalau kita lihat dalam pasca dari peristiwa ini, maka Petrus itu menjadi pribadi yang berubah. Ia benar-benar menggunakan label Petrus itu dalam hidupnya. Ia menempelkan Petrus itu bukan lagi hanya sekedar menjadi sebuah nama yang Yesus berikan sebagai batu karang. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang Simon yang kalau diterjemahkan itu dalam bahasa lain artinya adalah mendengar. Ia bukan hanya lagi menjadi seorang pribadi yang hanya mendengar sebagai seorang Simon, tetapi ia sungguh-sungguh telah menjadi Simon Petrus yang mendengar tentang perintah Tuhan dan meletakkannya itu sebagai batu karang, sebagai kokoh yang dilakukan dan diwujudkan dalam sebuah sikap yang sungguh luar biasa, berubah dalam kehidupannya. Yang menjadi orang yang berkhotbah dengan begitu luar biasa ketika menerima kuasa pencurahan Roh Kudus. Dan dicatat ialah menjadi seorang pengkhotbah yang begitu luar biasa yang bisa mempertobatkan 3.000 orang. Yang dicatat di situ laki-laki, berarti bisa lebih daripada 3.000 orang mengalami pertobatan. Ia tetap menjadi seorang pemimpin bersama dengan murid-murid yang lain. Dan bahkan ia menjadi seorang pemimpin yang berani untuk menerima salib dalam kematian ketika ia sedang ada di Roma pada saat itu. Bahkan ia berkata pun kepada para pemimpin saat itu, aku tidak layak disalib seperti Yesus. Tetapi ia menjadi seorang yang disalib dan meminta untuk disalib secara terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, Bapak Ibu. Ia merasa tidak layak. Dan bahkan Bapak Ibu, ia menjadi seorang yang menghadirkan gereja. Ialah yang menjadikan diri kita ini boleh menerima gereja persekutuan. Dan bahkan bagi saudara-saudara kita orang-orang Katolik, maka Simon Petrus ini adalah sebagai paus yang pertama. Jadi jangan salah Bapak Ibu, sering kita mungkin menganggap Paulus itu sepertinya paus yang pertama. Tidak, paus yang pertama itu pemimpin gereja Katolik itu dianggap yang pertama sekali itu adalah Simon Petrus. Dialah yang menjadi pemimpin. Dia paus pertama. Dia menjadi pemimpin gereja pertama. Yang menghadirkan segala sesuatu dalam kehidupan beriman ini. Ia pernah gagal Bapak Ibu. Ketika ia menyangkal Yesus yang sangat mengasihinya. Tapi Yesus tidak pernah kecewa dengan sikap Petrus ini. Yesus tetap mengasihinya. Bahkan dalam percakapan pada saat itu pun yang kita baca tadi. Yesus pun tidak memarahi Petrus. Aku meminta kasih agape. Tetapi ternyata Petrus hanya bisa filea. Tapi bukan berbicara bahwa hanya mau mencapai agape. Itu yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Lalu juga sering kita memilah-milah. Wah oke lah kalau agape itu menjadi kasih yang sangat luar biasa. Lalu kita menyisihkan filea. Tidak. Kalau kita membaca teks ini juga sepertinya Yesus menempatkan semua kasih itu adalah kasih yang baik. Kasih yang ultima juga bagi Tuhan. Tapi persoalannya apakah kasih yang mungkin kita pegang itu kita hidupi dengan penuh kesungguhan. Ini yang menjadi penting. Dan Simon dalam perjumpaan yang intim itu dan disapa oleh Yesus secara lembut. Simon anak Yohanes. Sapaan itu menggetarkan hatinya. Dan kata itu mengubahkan kehidupannya. Dan akhirnya ia bergerak. Dan membuat semua cerita hidupnya menjadi cerita sejarah yang dikenang. Yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Namanya menjadi bukan lagi hanya sekedar nama sang pengkhianat
yang menyangkali Yesus. Tetapi namanya menjadi nama yang harum karena ia melayani dengan begitu luar biasa. Bahkan sampai ia rela untuk mati dengan cara yang juga mengenaskan itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kembali dengan 3 pernyataan di awal tadi. Apakah nama kita juga hanya sekedar menjadi nama yang tertera di identitas kita? Ini tentu menjadi sesuatu yang perlu kita juga beri jawaban. Tapi ketika kita belajar juga dengan kisah kehidupan Simon Petrus ini, biarlah nama kita bukan hanya sekedar menjadi sebuah nama, menjadi label identitas untuk melakukan administrasi ini dan itu. Tapi biarlah nama kita itu juga menjadi nama yang penuh dengan cerita, yang boleh menghadirkan karya Tuhan. Menjadi nama kita itu juga menjadi nama yang terpampang, yang dikenang oleh pribadi yang akan ada di belakang kita sebagai pribadi-pribadi yang telah begitu luar biasa menghadirkan karya-karya Tuhan dalam kehidupan ini. Shakespeare pernah berkata, apalah arti sebuah nama? Tapi menurut saya dan saya yakin kita sepakat, nama itu punya arti. Dan setiap kita sebagai orang tua pun ketika hendak memberikan nama kepada anak-anak kita, kita pasti juga berdoa dan memohon kepada Tuhan agar nama yang dilekatkan kepada anak kita itu juga boleh dipegang, dijalani, dan juga ditunjukkan dalam segala kehidupannya. Agar bukan hanya sekedar menjadi nama yang keren, tetapi nama itu menjadi nama yang juga boleh menuliskan catatan sejarah dalam kehidupan ini. Dan bahkan juga kita yakin setiap anak-anak kita itu, kita harapkan ia menjadi anak yang boleh mengangkat harkat dan martabat keluarga kita. Mungkin kita merasa sebagai orang tua kita gagal. Kita punya torehan catatan sejarah yang buruk. Tapi ketika Tuhan percayakan anak ke dalam diri kita, dalam keluarga kita, pasti kita berdoa supaya anak ini, sama dengan saya katakan tadi, anak ini bisa membawa catatan sejarah yang buruk itu berubah melalui kehidupannya. Dan orang bisa mengenang, ya dulu itu keluarga yang kurang baik, tetapi melalui anaknya ini ada perubahan dalam keluarga tersebut. Atau mungkin kita merasa kita orang tua yang hanya sederhana, tidak punya apa-apa, tapi kita punya anak. Kita didik mereka dengan begitu luar biasa, kita sekolahkan. Apa harapan kita? Pasti juga di dalamnya ada harapan dalam diri kita bahwa nanti dia juga menjadi anak yang bisa menorehkan sejarah dalam keluarga kita yang mungkin dulu belum dilihat dan dipandang oleh dunia ini. Bapak Ibu, hal ini juga terjadi dalam diri Simon Petrus. Tetapi itu terjadi bukan dengan cara yang dipaksakan, tetapi dengan cara yang intim Yesus lakukan. Bukan dengan cara yang penuh dengan amarah. Tetapi Yesus memanggil Simon itu dengan cara yang intim, yang mesra. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, walaupun berbeda dengan ekspektasi daripada Yesus. Tapi Yesus juga tetap dengan lemah lembut berkata, oke, kalau itu pun kasihmu, tetap gembalakanlah domba-dombaku. Tetaplah berkarya. Tetaplah engkau menghasilkan torehan sejarah dalam hidup manusia ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Aku mengasihi engkau, tapi Tuhan dengan cara filea saja. Oke, tetap gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali secara intim Yesus menyentuh hati Simon dan menunjukkan tentang gambaran tentang kehidupannya pada hari esok. Dan Yesus menutupnya, ikutlah aku, teladanilah kehidupanku, lihatlah apa yang aku lakukan. Hal ini membuka sepertinya cakrawala kehidupan Simon anak Yohanes itu. Lalu ia mengetahui, aku bukan lagi hanya sekedar Simon anaknya bapakku Yohanes. Tetapi aku sekarang sadar, aku Simon
adalah juga Petrus. Simon sang batu karang itu. Simon yang punya pendirian yang kokoh. Simon yang punya semangat. Simon yang aktif. Simon yang tidak bisa berdiam diri. Simon yang harus bergerak. Simon yang harus melakukan sesuatu. Tetapi semua itu bukan lagi untuk diriku. Tetapi semua itu aku mau lakukan untuk dia. Sentuhan yang intim itu mengubahkan dirinya. Dan sampai akhir kehidupannya, Simon itu menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Dan tercatat namanya dalam sejarah penginjilan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita pun ada di dunia ini kembali, bukan kebetulan. Kita bukan dihadirkan hanya untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Kita dihadirkan bukan hanya untuk sekedar memenuhi bangku-bangku yang ada di gereja. Kita bukan hanya dihadirkan untuk memacatkan Ranca Manyar. Ya, dengan kendaraan kita. Beberapa hari ini kan sepertinya Ranca Manyar itu menjadi daerah yang sangat macet gitu. Kita bukan hanya dipanggil ya supaya ini menjadi daerah yang macet, ya hadir sana gitu. Bukan. Tetapi ada purpose, ada tujuan Allah dalam hidup kita. Ada panggilan Allah dalam hidup kita. Ada calling Allah dalam kehidupan kita. Yaitu untuk apa? Untuk menorehkan catatan sejarah Tuhan melalui kehidupan kita. Dan Tuhan telah memanggil kita juga secara intim. Hanya mungkin kita yang sering menutup telinga kita. Setiap hari sebenarnya Tuhan itu juga menyapa kita secara personal. Setiap hari Tuhan itu juga sepertinya menyapa kita secara pribadi. Kristian, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita jawab juga dengan kesungguhan hati kita. Bukan hanya sekedar pura-pura menyenangkan Tuhan. Pak Oscar, apakah engkau mengasihi aku? Nah, Pak Oscar itu ada Simon ya kan? Benar Pak ya? Oh iya. Saya baru ingat Simon Oscar Pak ya. Oscar Simon, oh dibalik gitu ya. Tuhan juga memanggil secara personal. Saifullah, ya kan? Apakah engkau mau murtad? Oh enggak gitu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan apa respon kita Bapak Ibu? Harusnya kita juga berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Tidak perlu lalu berkata, ya Tuhan aku mau mengasihi engkau seperti Yesus. Agape itu kadang seringkali hanya menjadi sebuah slogan. Kita boleh belajar juga seperti Petrus. Ya aku hanya bisa Tuhan saat ini. Mengasihi engkau sebagai seorang teman, sahabat. Tetapi itu pun sebagai sahabat yang mau mati untuk sahabatnya. Dan itu diwujudkan dalam pelayanannya. Daripada kita hanya dengan slogan, ya aku Tuhan mau mengasihi engkau secara agape. Walaupun, tapi ketika dihantam badai, kita langsung berubah dan lalu mengecut dan lalu menghilang dalam hidup ini. Tapi kalau kita jujur juga kepada seperti Simon, ya Tuhan, aku filea. Tapi fileanya bukan hanya sekedar filea-fileaan. Tetapi fileaku dengan sungguh-sungguh kepada engkau. Mari Bapak Ibu, kita torehkan sejarah kehidupan kita. Sehingga ketika kita pun kalau Tuhan izinkan, pernah enggak Bapak Ibu membayang-bayangkan kalau Tuhan izinkan dalam doa Bapak Ibu, Tuhan, kalau saya sudah terbujur kaku, ya, di peti, yang semua kan kita sedang menuju ke sana ya Bapak Ibu ya. Tidak ada satu kita pun yang tidak menuju ke peti itu sekarang ini. Kita semua sedang menuju ke sana. Jangan tampikkan itu, jangan lupakan itu, jangan abaikan. Tidak ada satu pun saya dan Anda itu sedang menuju ke sana Bapak Ibu. Dan bahkan kita tidak tahu peti yang seperti apa yang akan diberikan kepada kita oleh semua orang yang ada dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti kita akan menuju ke sana. Tapi saya pernah membayang-bayangkan Bapak Ibu, Tuhan kalau engkau izinkan, ya kan boleh meminta Bapak Ibu ya. Semuanya tapi kehendak Tuhan. Kalau kita sudah terbujur kaku di peti itu, kita memang tidak bisa bergerak, mata kita sudah tertutup,
tidak lagi bisa goyang-goyang. Tapi kalau bisa goyang-goyang malah bahaya kan. Sudah terbujur kaku tiba-tiba, itu orang yang di sekitar kita malah lari semua itu kan. Tapi Tuhan izinkan permintaan kita, yaitu apa? Kita boleh mendengar perkataan orang-orang yang melayat. Kira-kira apa yang kita ingin dengar Bapak Ibu? Perkataan-perkataan apa yang ingin kita dengar? Apakah perkataan? Bahkan kita bisa mendengar yang tidak diucapkan. Mungkin orang melayat kan yang gak tahu rupa wajah kan. Mungkin dia ngelihat begini, tapi kita diizinkan Tuhan punya kemampuan saat itu. Ku kasih nih kesempatan. Kamu dengar tuh apa yang orang akan perkatakan kepada dirimu. Mungkin juga bukan dengan kututuran kata langsung, tapi mungkin dengan suara yang ada dalam hatinya, engkau mampu mendengarnya. Ya, orang melayat kita lihat itu kan. Dia mungkin senyum-senyum, tapi dalam hatinya bilang, syukurlah kepada Tuhan engkau sudah diambil. Sampai senyum-senyum Bapak Ibu. Begitu berbahagianya sekarang dunia ini tanpa kehadiranmu. Dunia menjadi lebih indah dengan kepergianmu ini. Tapi kenapa baru sekarang? Coba 5-10 tahun yang lalu engkau pergi. Mungkin dunia akan menjadi lebih baik daripada sekarang ini. Senyum-senyum Bapak Ibu begitu. Kira-kira kita ingin seperti itu? Disyukurin Bapak Ibu, tapi disyukurinnya bukan positif. Disyukurin, syukur gitu ya. Kok enggak dari bien gitu kalau bahasa Jawanya. Kok yang enggak dang-dang gitu ya. Dari kemarin-kemarin gitu. Apa yang kita ingin dengarkan Bapak Ibu? Apa yang ingin kita dengarkan? Apa kira-kira? Alfonso, yang ingin engkau dengarkan kalau engkau ada di sana. Apa yang ingin kita dengarkan? Rizky, apa yang ingin kau dengarkan? Mungkin yang ingin pasti kita dengarkan. Tuhan, terima kasih engkau sudah menghadirkan pribadi ini di dunia. Ya bukan hanya sekedar orang yang hanya sekedar melalui hari-hari. Melalui kehidupan ini. Tetapi pribadi yang terbujur kaku ini sudah membuat sebuah alunan indah, nada indah. Dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Dalam setiap gerakan langkah kakinya. Gerakan tubuhnya. Tutur katanya. Sikap perbuatannya. Ia telah menjadi pribadi yang menyenangkan. Paling tidak mungkin itu saja Bapak Ibu. Gak usah dulu hal-hal yang spektakuler. Ia sudah menghadirkan gereja yang beribu-ribu. Alangkah indahnya kalau kita boleh mendengar. Ia menjadi pribadi dimanapun kehadirannya. Membawa damai. Dia menjadi seorang sahabat. Mungkin ini bukan pribadi yang bisa melakukan agape. Seperti Yesus yang mati di atas kayu salib menerima segala itu dengan penuh sukacita. Tapi pribadi ini, dia hadir dimanapun. Memberi warna yang indah. Dia pribadi yang punya senyum. Yang manis. Aku ingat. Dulu aku punya beban dalam hidup. Mungkin orang yang melayat itu berdiam diri melihat kita terbujur kaku di situ. Dia berkata, aku ingat. Aku punya beban hidup. Aku pernah mau bunuh diri. Tapi pribadi ini memberikan senyum yang manis kepadaku. Tepukan di pundakku yang sepertinya pundak yang penuh dengan beban. Dan itu membuat aku tidak jadi mengakhiri hidup ini. Sejarah baik sudah dilakukannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Jika Tuhan mengizinkan engkau dan saya. Ketika engkau ada terbujur kaku. Diizinkan seluas-luasnya mendengar setiap perkataan orang. Bahkan perkataan yang ada di dalam hatinya. Kalau diucapkan tuh pasti banyak basa-basinya. Suara yang ada di dalam hati. Tuhan izinkan engkau terbujur kaku mendengar itu. Apakah suara yang engkau inginkan? Dan itu tidak bisa datang sendirinya. Tetapi belajarlah seperti Simon Petrus. Simon anak Yohanes yang diberi tambahan Simon Petrus. Simon yang mendengar dan Simon sang batu karang itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan bukan hanya setiap hari-hari ini kami lalui sedemikian rupa.
Tapi biarlah kami belajar untuk menjadi orang yang selalu menorehkan catatan-catatan sejarah. Tetapi itu bukan dengan secara terpaksa, bahkan bukan menjadi sebuah beban. Tetapi itu kami lakukan karena kami telah terlebih dahulu merasakan panggilan-Mu secara intim, sapaan-Mu secara pribadi, sapaan-Mu secara mesra dalam hidup kami. Dan ketika Engkau berkata, ikutlah aku, maka panggilan itu menjadi panggilan yang indah dalam hidup kami. Dan kami wujudkan. Dan ketika kami juga akan mengakhiri kehidupan ini, sebagaimana Engkau juga telah mengakhiri kehadiran-Mu secara pribadi di dunia ini, Engkau juga meninggalkan cerita yang begitu luar biasa. Yang membuat hampir sebagian besar makhluk di dunia ini menjadi makhluk yang mengenal akan Engkau. Biarlah kami Tuhan meneruskan akan hal tersebut dalam segala cinta kasih kami yang kami boleh wujudkan. Bukan dengan beban, tetapi dengan sukacita kami kerjakan. Demi Kristus, tolonglah kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk setiap firman yang disampaikan. Sebentar kita akan berikan persembahan kepada para pelayan, boleh untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman yang indah hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, kami kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan, kiranya kami boleh memberikan lebih dari sekadar materi Tuhan, dan biarlah kami boleh mempersembahkan hati kami yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang terus pakai gereja-Mu dengan luar biasa Tuhan. Makasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kepada pembaca warta boleh untuk maju ke depan. Shalom, selamat datang bagi kita semua dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk hambanya Bapak Pendeta Alfred yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan terus memberkati. Ada beberapa warta hari ini. Yang pertama, panitia pemilihan majelis, ada perubahan jadwal untuk acara pemilihan majelis yang baru. Yang tadinya dijadwalkan tanggal 24 April dirubah menjadi tanggal 5 Juni ya. Dan pemilihan ini akan dilakukan secara onsite dan online. Bagi jemaat yang belum mendapat list jemaat yang bisa dipilih, dapat mengambil list setelah ibadah 1 dan 2 ini. Kemudian ada lowongan kerja masuk ya. Ada lowongan pekerjaan, dibutuhkan 3 karyawan khususnya laki-laki di PT Masa Abadi Pratama Komplek Ruko Kopo Mas Regency untuk menjadi sales ya. Ada persyaratan di situ, boleh Bapak Ibu lihat. Kemudian sore ini akan ada ibadah perayaan Paskah
yang akan dilakukan oleh Komisi Bapak PGMW 1 jam 4 sore. Tadi namanya Pak El sudah menyampaikannya, mengumumkan untuk yang di Bandung boleh hadir jam 3 sore. Dan kiranya semua ini berjalan dengan baik. Nah, dalam masa Raya Paskah ini acara-acara yang berlangsung, ada pendaftaran untuk peserta donor darah masih dinantikan dan disediakan form setelah ibadah 1 dan 2, dan ada Pak Ferry sebagai penanggung jawabnya atau masing-masing koordinator setiap komisi. Pelaksanaan donor darah ini diundur menjadi Sabtu tanggal 21 Mei, masih bulan depan ya. Nah, kemudian ada juga pengumpulan sepatu dan pakaian layak pakai yang sudah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu. Ya, Bapak Ibu yang mau mengumpulkannya ya, itu diundur juga menjadi tanggal 15 Mei. Sumbangan sepatu dan pakaian layak pakai tersebut akan diberikan kepada Pospipka dan panti asuhan. Kita mau memberikannya dengan kondisi yang baik. Kemudian ada dokumentasi pembagian sembako sebanyak 30 dan bagi-bagi nasi kotak untuk mereka yang berpuasa kemarin tanggal 23. Apakah ada videonya atau foto? Ya, ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, khususnya kompak sebagai panitia. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong. Kemudian selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Rinaldi Ivan Marsali, ya, tim drum, pemain drum kita, tanggal 24 April hari ini ya. Happy birthday. Kemudian selamat ulang tahun juga buat Bapak Ratakan Wauma tanggal 25 April, Bapak Dr. Teguh Wijaya tanggal 26 April, Ibu Erliana 28 April, Ibu Poniem 28 April, Ibu Eli Tariani 28 April, Ibu Mestawati Sitohotang tanggal 30 April. Demikian warta pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita berada di akhir ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Saya persilakan kepada hambanya untuk menutup ibadah kita. Sebelum berkat disampaikan kepada kita, saya mungkin mau menambahkan sedikit bahwa hasil pengumpulan celengan yang Bapak Ibu telah lakukan dan kemarin minggu kita telah serahkan, itu mendapatkan ada berapa celengan, Pak? Ada 42 celengan yang terkumpul. Jadi kalau mungkin ada yang belum membawa, masih dipersilahkan Bapak Ibu boleh mengumpulkannya. Betul ya Pak Oscar ya? Kemudian kita mendapatkan hasilnya cukup luar biasa. Dari 42 celengan itu sebesar, silakan Pak Oscar bisa disebut angkanya. Ya, ada 8 juta sekian Bapak Ibu. Jadi sungguh luar biasa. Mereka menghitungnya dari pagi sampai malam kemarin. Oh enggak ya. Mereka menghitungnya itu dari habis ibadah kedua sampai jam berapa itu kemarin Bu Eni? Sampai jam 3 menghitungnya. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi ini menjadi sebuah gerakan kita dan nanti dana itu akan dipakai untuk pelayanan khususnya di masa Raya Paskah ini. Hal yang berikutnya juga pakaian dan yang kita kumpulkan itu ada rencana, saya sudah kontak Pipka, itu kita diarahkan untuk mengirimnya bukan ke Kalimantan tetapi dikirim untuk saudara-saudara kita yang ada di Lampung. Ya, tepatnya di LPF Trisakti. Ada pos Pipka di sana. Itu kalau saya tidak salah mereka itu petani-petani singkong, ya. Nah, Bapak Ibu, dan ini ada rencana, masih dipikir ya Pak Danu ya, ada rencana bapak-bapaknya mau ke sana. Ya. Jadi tidak hanya dikirim nanti karena Lampung masih bisa dicapai. Jadi ada rencana nanti mengantarkan paket itu bukan dengan pos, bukan dengan paket, tapi ada rencana untuk bapak-bapaknya berangkat dan sekaligus bermisi di sana. Jadi kita doakan semoga setelah
Lebaran situasi kita tetap baik ya, tidak ada situasi yang kacau lagi, sehingga rencana itu juga bisa kita kerjakan. Jadi dukung, doakan, sehingga juga semuanya nanti bisa dilakukan. Sekali lagi, celengannya masih diberi kesempatan ya Pak Oscar untuk dikumpulkan kalau mungkin. Semoga bisa jadi bukan 42 tapi bisa jadi 420 celengan. Nah itu nggak mungkin karena celengannya nggak sebanyak itu dibagikan ya. Nah 8 juta syukur dan itu kita akan pakai untuk pelayanan kita. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya. Karena itu tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.